Kembali lagi di serial Hadiah, sebuah serial renungan keuangan selama Ramadan. Duh, kenapa uangku di rekening tinggal segini? Ngintip ke dapur buat makan sahur. Tinggal mie instan doang. Tidak! Tiba-tiba listrik mati. Pasti karena belum bayar token listrik. Aku harus mencari cara ngumpulin koin buat bisa hidup bulan ini. Tapi lihat tanggalan, OMG, aku diazab hidup boncos di awal bulan. Apa karena kebanyakan BM dan selalu makan mewah sebelum bulan puasa ini? Atau belanja-belanja online barang kekinian? Tolong aku ya Allah, aku boros jadi boncos. Astagfirullah, kamu kenapa Dona? Aku kena azab karena nggak bisa ngatur keuangan, Pak Ustadz. Astagfirullah. Sifat boros adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Kalau masalah itu, saya menganjurkan saudara-saudara untuk install 1000. Gede banget Pak Ustadz HP-nya. Biar mantap. Emang aplikasinya bisa buat apa aja Pak Ustadz? Dengan 1000, kamu bisa atur budget anti boncos. Pencatatan otomatis dengan beragam bank dan e-wallet semuanya gratis. Analisa dan dapat rekomendasi cara nabung lebih banyak. Pelajari kondisi keuanganmu dan baca rekomendasi dan tips untuk nabung lebih banyak. Chat konsultasi keuangan dengan financial planner profesional yang memiliki pengalaman selama 10 tahun. Alhamdulillah ya Allah, karenamu kini aku telah berbuka kuasa atas keuanganku lewat 1000 yang bikin aku anti boncos. 1000 lifestyle anti boncos. Sekarang mari mencatat pengeluaran bulan ini. Apa aja ya? Kemarin beli make up, patungan wifi, terus bayar laundry, dapat THR dari ayah, tapi kan langsung beli sendal, makan di mall, terus gajian intern, terus apa lagi ya? Lupa deh. Kayaknya harus nyatet di sini deh. Lebih gampang atur budget, dan semua pengeluaranku bisa dikategorikan dengan mudah. Jadinya rapi deh. Kalau gini terus, nggak mungkin boncos. Terjerat pay later. Gimana ngatasinnya? Zaman sekarang banyak banget perusahaan yang menawarkan fitur pay later atau bayar nanti. Jadi udah bukan pinjem dari bank. Fitur ini sangat menarik banget untuk orang-orang yang konsumtif ataupun belum melek finansial. Kenapa? Karena saat mereka melakukan transaksi terus-menerus, limit mereka akan terupgrade secara otomatis. Menggiurkan kan? Apalagi kalau misalnya lagi butuh banget. Ada 4 cara untuk kamu biar nggak tergoda pay later. Pertama, pahami dulu konsep pay later. Pada dasarnya, konsepnya itu sama dengan pinjam atau hutang. Sehingga kita harus bijak dalam menggunakannya. Terlebih lagi banyak banget penawaran dan diskon khusus pada saat kita mau menggunakan pay later. Jadi kita harus benar-benar dengan bijak mempertimbangkan manfaat dan dampak sebelum kita menggunakan fitur layanan tersebut. Yang kedua, pastikan kamu gunain pay later pada saat kondisi darurat. Supaya bisa tetap menjaga kesehatan dari keuangan kamu. Yang ketiga, jangan sampai rasio hutang kamu itu lebih besar dari 35%. Karena itu tidak sehat. Apalagi kamu menerapkan konsep gali lubang tutup lubang. Paham kan maksudnya? Yang keempat atau yang terakhir, pada saat kondisi keuangan kamu tidak sehat atau rasio cicilan kamu lebih besar 50% dari pendapatan, sebaiknya kamu kurangi pengeluaran yang kurang penting. Es kopi susu misalnya. Oke, gimana? Masih mau terlilit pay later? Kalau masih mau ada yang ditanyain, kalian bisa langsung tulis komen di bawah atau buka aplikasi kita dan gunain fitur live chat di sana ya. Sampai ketemu lagi. Menggiurkan kan? Apalagi kalau lagi butuh banget. Apalagi kalau misalnya lagi butuh banget. Wah, segari.
Segari, kualitas kesegaran terbaik, terjaga sampai ke hati. Segari, segarnya pasti bergaransi. Hanya di Segari, harganya gak bikin keki. Segari, solusi belanja segar online-mu. Cari segar, jadi Segari. Gak terasa ya, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Bicara bulan Ramadan, momen berkumpul dan saling berbagi kebaikan adalah hal yang sangat istimewa. Apalagi kalau kebaikannya datang dari kita, karena satu kebaikan dari kamu membangun senyum harapan untuk teman kita. Benihbaik.com mengajak kamu untuk berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan dengan sama-sama berbagi untuk teman kita yang membutuhkan. Tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Bumi adalah tempat di mana kita tinggal. Dan Indonesia adalah tempat yang kita sebut rumah. Kotanya, orangnya, datang dari berbagai kalangan, berbagai usia, dan berbeda profesi. Untuk kalian semua, kami hadir lewat aplikasi Kopi Kenangan, agar kamu memiliki lebih banyak waktu tanpa harus menunggu. Karena waktumu adalah kenangan yang berharga. Izinkan kami mengajak kamu menyusuri kenangan yang telah kami buat sejak Agustus 2017. Saat kami membuka outlet pertama, kami tidak pernah membayangkan akan berkembang dari satu outlet menjadi lebih dari 600 outlet di seluruh Indonesia dalam 4 tahun. Berkat kamu, kami menjadi perusahaan new retail F&B unicorn pertama di Asia Tenggara. Seiring waktu, kami telah menjadi retail F&B dengan pertumbuhan tercepat dan sekarang berdiri sebagai Kenangan Brands, grup F&B terdepan di Indonesia dengan banyak brand kebanggaan. Sebagai brand kedua dari Kenangan Brands di tahun 2020, kami menghadirkan Cerita Roti untuk menemani minum kopi kenangan. Cerita Roti menghadirkan roti buatan tangan selembut awan, terinspirasi dari roti bantal Indonesia. Setiap roti dibuat dari aroma dan kenangan masa kecilmu. Cerita Roti hadir untuk menemani kamu dan orang tersayang. Pada tahun berikutnya, dengan bangga kami meluncurkan Cigo, Chicken on the Go, ayam goreng paling juicy dan renyah. Dari rasa lokal hingga internasional, Cigo diciptakan khusus untukmu. Karena, siapa yang tidak suka fried chicken? Kemudian hadirlah kenangan manis untuk para pecinta makanan manis. Dengan berbagai pilihan sea salt soft baked cookies, hadir dengan perpaduan cita rasa manis dan asin yang nikmat. Karena hidup ini singkat, mari nikmati dan ciptakan kenangan manis bersama. Dan untuk kamu, para pecinta kopi sejati, Kenangan Heritage memberimu pengalaman brewing yang imersif dengan patisserie lezat dan minuman khas buatan para ahli. Sebagai Kenangan Brands, kami pun berkomitmen untuk terus menciptakan lebih banyak kenangan tanpa batas. Kepada pelanggan setia kami, kepada mitra kami, serta seluruh karyawan kami berterima kasih dengan setulus hati. Tidak ada kenangan tanpa dirimu. Bersama denganmu, kita maju. From Indonesia to the world. One cup at a time. From mantan to unicorn and beyond. Kenangan Brands.
Oh iya benar-benar aku cek dulu kan. Gitu dulu. Bentar. Mau diet gak ribet? Pesan aja YOLOFIT Kitchen. Rendah kalori, menu bervariasi, rasanya enak. Hai Era Clubbers, kenalan yuk sama Era Club Gift Card, voucher elektronik dari Era Jaya Group yang dapat digunakan untuk berbelanja hingga memberi hadiah. Tersedia dalam beberapa nominal, mulai dari 50.000, 100.000, 500.000, 1 juta, 5 juta, hingga 10 juta. Dapatkan dan gunakan Era Club Gift Card di seluruh Era Jaya Retail Store seperti eraspace.com, Erafone, iBox, Samsung by NASA, Urban Republic, Mistor, dan The Face Shop. Gunakan card number dan PIN untuk melakukan pembayaran. Get started. Get started. Let's get started. Podcast okay noted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Sobat Seribu. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga Sobat Seribu semua yang hadir pada hari ini selalu kabar baik dan sehat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan di sini nama aku Nisyanti Yahya dan Sobat Seribu bisa panggil aku Nisya, dan tentunya di sini aku akan memandu acara di hari siang ini ya tentunya. Jadi selama 1 jam ke depan aku akan menemani teman-teman semua pada acara hari ini bersama narasumber kita yang tentunya sangat luar biasa sekali. Nah, pada hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih caranya biar kita tetap sehat dan anti kalap selama bulan puasa. Nah, pas banget ya. Jadi di bulan puasa ini nih, teman-teman yang aduh gimana nih caranya nih biar badannya nih nggak kegemukan dan juga nggak kekurusan. Nah, pas banget teman-teman harus pantengin ini selama 1 jam ke depan ya. Sambil nunggu Sobat Seribu yang lainnya, aku mau kenalan dulu yuk satu persatu nih untuk teman-teman yang lainnya. Boleh langsung tulis aja nama, underscore kota asal, dan juga underscore tujuan keuangan kamu di kolom komentar di Zoom ini. Langsung aja kita kenalan yuk. Gimana nih teman-teman? Kalau aku lagi ditinggal di Tangerang Selatan dan untuk cuacanya hari ini tadi habis hujan ya. Untuk teman-teman gimana nih yang lagi di luar kota, yang lagi di Jakarta, gimana cuacanya pada hari ini? Boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Sambil kita tunggu ya untuk teman-teman lainnya, untuk Sobat Seribu yang lainnya tentunya. Selagi nunggu nih teman-teman yang lainnya untuk menjawab ya di kolom komentar dengan tulis nama, underscore kota asal, dan juga underscore tujuan keuangan kamu. Aku mau info ini untuk Sobat Seribu di sini yang mau bikin puasanya makin berkah. Kamu bisa banget menyisihkan 10.000 uang kamu untuk bantu memberikan 1.000 donasi paket sahur dan berbuka untuk teman-teman yang kurang mampu. Tinggal scan QR code yang ada di sini aja, nanti langsung nih untuk operator bisa langsung di share screen. Jadi untuk tinggal scan QR code, nanti langsung kamu masuk ke page donasi benih bayi. Dan bisa donasi mulai dari 10.000 aja. Wow, cuma dari 10.000 aja ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung berdonasi. Yuk langsung aja ya scan QR code-nya dan ikut berbagi kebaikan di bulan Ramadan ini. Langsung aja teman-teman nih scan QR code-nya.
Oke, jadi dari Kak Anissa underscore Tangerang Selatan. Wah, sama nih. Halo Kak Anissa. Untuk keuangan tujuannya ya, untuk lanjut kuliah. Oke, semangat Kak untuk melanjutkan kuliahnya. Dari Kak Lutfia Nurul, halo Kak, aku Via dari Kediri. Halo Kak Via dari Kediri. Pingin renovasi rumah. Oke, wah semoga lancar ya Kak ya untuk renovasi rumahnya. Oke, yang lainnya nih masih ditunggu nih dari mana asalnya dan tujuan keuangan kamu, boleh banget nih langsung aja tulis di kolom komentar. Jadi kita bisa langsung chit-chat ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman di sini udah 2 tadi ya, keren-keren banget untuk tujuan keuangannya dan mulia sekali tentunya ya. Aku doain semoga semuanya cepat tercapai tujuan keuangannya. Nah, buat teman-teman yang mau mencapai tujuan keuangannya lebih mudah, langsung aja yuk download aplikasi 1000. Jangan pakai lama teman-teman ya, langsung aja nih download aplikasi 1000. Karena kenapa? Karena 1000 nih bakalan bantuin kamu untuk mengatur keuangan nih setiap bulannya dan bantuin kamu untuk nabung biar tujuan kamu segera tercapai tentunya. Wah, jadi langsung aja tanpa berlama-lama lagi ya, sambil menunggu nih untuk pemateri kita pada hari ini, langsung aja teman-teman untuk download aplikasi 1000. Kak Nurbaya, saya dari NTB. Halo Kak Nurbaya, gimana nih Kak tujuan keuangannya nih dari Kak Nurbaya? Boleh langsung aja Kak tulis nih tujuan keuangan kamu apa di kolom komentar ini. Sebelum kita memulai Kak ya, sebelum kita memulai untuk webinar kita pada hari ini, sebelumnya terdapat peraturan yang perlu ditaati oleh seluruh peserta tentunya. Untuk yang pertama adalah peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama kegiatan ini dan juga untuk tetap menjaga kondisivitas selama penyampaian materi. Dan untuk bagi teman-teman Sobat 1000 yang ingin bertanya, boleh banget ya tentunya ya. Tapi diharapkan untuk mengikuti format sebagai berikut, yaitu nama, _asal, _pertanyaan. Oke, jadi teman-teman, tentunya di sini kita akan ada sharing session ya, bersama pemateri kita yang tentunya sangat luar biasa ini. Tapi untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh banget nih menggunakan fitur dengan menggunakan format yaitu nama, _asal, _pertanyaan. Jadi tentunya nanti pertanyaan dari Sobat 1000 ini akan ditanyakan langsung kepada pemateri kita pada hari ini. Dan juga aku mau kasih tahu juga nih untuk Sobat 1000 yang mau dapetin iPhone 12 mini, air fryer, dan juga saldo GoPay. Wow, banyak banget ya hadiahnya ya. Bisa banget ikutan dengan hashtag buka puasa bareng 1000 challenge. Caranya gampang banget teman-teman ya. Yang pertama adalah dengan follow Instagram @1000.id, U-nya ada 2 teman-teman ya. Dan untuk yang kedua adalah share tips finansial yang kamu lakuin selama Ramadan di Instagram Reels. Dan yang terakhir adalah jangan lupa tag @1000.id serta pakai hashtag buka kuasa bareng 1000. Nah, untuk akun Instagram kamu jangan di private ya. Itu dia tadi ya teman-teman, gampang banget untuk ngedapetin giveaway ini, gampang banget, pokoknya cuma 3 cara itu tadi aja. Jangan lupa untuk follow 1000. Aku ulangin teman-teman ya, jangan lupa untuk follow @1000.id. Untuk yang kedua, share tips finansial yang kamu lakuin selama Ramadan di Instagram Reels. Dan yang terakhir adalah jangan lupa pastinya ya untuk tag @1000.id, pakai hashtag _buka puasa bareng 1000, dan juga Instagram kamu jangan sampai di private. Ingat teman-teman, hashtag buka kuasa bareng 1000, U-nya ada 2. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke sesi selanjutnya nih, sesi yang dinanti-nanti banget oleh teman-teman semua, yaitu kita akan ada bersama Kak Rizal. Tapi sebelum kita nge-present Kak Rizal sendiri, aku ingin membacakan profil singkat beliau terlebih dahulu, Sobat 1000. Untuk Kak Rizal sendiri adalah seorang ahli gizi yang saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Cornell University dengan program studi Master in Nutritional Science yang dibiayai oleh beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Wow, berarti saat ini untuk Kak Rizal sendiri tinggal di Amerika Serikat ya teman-teman ya. Selain mengedukasi masyarakat terkait gizi, diet, dan juga kesehatan melalui media sosial, Kak Rizal sendiri juga merupakan bagian dari pengurus Indonesia Sport Nutritionist Association dan juga Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Wow, udah keren banget ya dari Kak Rizal ini pemateri kita pada hari ini. Jadi teman-teman nih dipersiapkan nih untuk pertanyaan-pertanyaan apa saja mau ditanyakan langsung kepada Kak Rizal, boleh banget, dipersilakan banget. Kalau gitu langsung saja kita sambut, ini dia. Halo Kak Rizal. Halo Kak Nishanti, selamat siang, apa kabar?
Alhamdulillah Kak, baik. Gimana Kak Rizal untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik juga di sini. Oke, berarti Kak Rizal sendiri sekarang lagi di Amerika ya Kak ya? Yes, betul. Dan sekarang sedang jam berapa? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Wah, berarti Kak untuk sahurnya Belum sendiri gimana sahur. nih Kak untuk pola di Amerika Serikat sendiri? Untuk sahur sendiri subuh setengah 6. Jadi setelah ini nanti mungkin masih ada waktu sekitar 1,5 jam untuk sahur. Jadi masih oke. Oke, berarti jam setengah 6 ya Kak ya untuk sahur. Terakhir sahur berarti ya Kak ya? Yes. Oke, untuk buka puasanya sendiri Kak jam berapa? Untuk buka puasa jam 8 malam. Jadi sebenarnya kurang lebih sama dengan Indonesia, cuma agak sedikit lebih akhir saja Oke, dibanding di berarti nggak Indonesia. beda jauh ya Kak ya sama Indonesia, cuman waktunya Betul. sendiri agak lebih akhir. Oke, untuk Kak Rizal sendiri, semoga tetap semangat ya Kak ya puasanya di Amerika sendiri Kak. Untuk Amin, Kak terima Rizal kasih. sendiri udah berapa tahun Kak tinggal di Amerika berarti? Oh, belum ada setahun sih Kak. Jadi kemarin berangkat Agustus tahun lalu sampai mungkin insya Allah kalau lancar tahun depan insya Allah mohon doanya. Oke, amin. Semoga lancar-lancar terus ya Kak ya untuk pendidikannya. Oke, jadi Amin. teman-teman di sini udah keren banget ya. Udah ada Kak Rizal juga, kayak siapa sih Kak yang nggak tahu Kak Rizal gitu ya. Di Instagram teman-teman yang belum follow wajib follow sekarang juga @rizalnutritionist, bener Kak? Betul, betul sekali. Oke, untuk teman-teman juga nih yang mau Instastory, boleh banget langsung Instastory aja untuk webinar kita pada hari ini dan insya Allah akan di-repost oleh Kak Rizal, bener Kak untuk di-repost? Bener, siap. Oke, jadi teman-teman Masih pasti sini siap-siap. seneng banget ya kalau akan di-repost oleh Kak Rizal sendiri ya, karena tentunya Kak Rizal ini siapa sih yang nggak tahu Kak Rizal ya untuk nutritionist ahli gizi ternama tentunya. Oke, langsung kalau gitu Kak, kita langsung pertanyaan ke pertama aja Kak ya. Untuk Kak Rizal sendiri, karena Kak Rizal ini ahli gizi, kita pengen nanya-nanya nih Kak ke Kak Rizal. Mm-mm, Untuk mm-mm. pola makan yang sehat selama bulan Ramadan itu seperti apa sih Kak? Jadi pola makan sehat selama bulan Ramadan sebenarnya kurang lebih sama ya dengan ketika tidak bulan Ramadan. Cuma mungkin perbedaannya nanti adalah ketika waktunya saja. Kalau misalkan di luar bulan Ramadan mungkin kita bisa makan 3 kali sehari dan juga dengan snack 2 kali sehari begitu kan. Nah kalau bulan Ramadan otomatis kita berpuasa, kita nggak bisa makan siang hari. Tapi kebutuhan kita tetap untuk dipenuhi selama 1 hari itu. Tinggal digeser jamnya menjadi yang itunya mungkin sarapan jadi diganti saat sahur gitu kan. Kemudian makan siang diganti dengan saat berbuka puasa dan makan malam diganti setelah tarawih meskipun itu enggak yang makanan utama penuh tapi bisa diganti dengan makanan snack atau makanan ringan. Nah, untuk zat gizi sendiri sama, jadi yang paling utama adalah karbohidrat kompleks gitu kan yang tinggi serat. Kemudian ada protein juga harus dipenuhi, kemudian juga serat atau mungkin sayur-sayuran, buah-buahan juga harus dipenuhi. Kemudian batasin tentunya tetap saja makanan manis dibatasin, meskipun nggak bisa ya kita ya, ketika bulan Ramadan pasti banyak jajanan-jajanan manis gitu kan, dan juga berlemak dan juga bergaram tinggi. Tapi seenggaknya kita batasin makanan-makanan manis, kemudian makanan-makanan terlalu asin, dan makanan-makanan terlalu berlemak. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya kurang lebih sama, hanya saja jamnya yang kemudian diganti karena adanya perubahan pola waktu makan. Kira-kira seperti itu, Kak Nisanti. Oke, berarti cuman hanya pola waktu makannya aja kayak yang diganti. Nah, tapi Betul. mungkin ada yang teman-teman seribu ini ada yang bertanya Kak, kalau misalnya gimana sih buka puasa nih, kadang kan kita ada yang mungkin cemilan-cemilan dulu Kak, nah tapi ada yang langsung ke Mm-mm. makanan berat, seperti nasi Betul. gitu. Mungkin teman-teman di sini juga banyak nih yang langsung buka puasanya dengan nasi. Nah, itu gimana Mm-mm. Kak menurut dari segi gizinya sendiri Kak Rizal? Oke, baik. Jadi yang perlu diingat atau mungkin perlu ditekankan sama teman-teman adalah ketika berbuka puasa itu adalah waktu-waktu yang sangat krusial ya, karena kita kan sudah selama seharian penuh itu tidak mengasup makanan bergizi, tidak minum minuman yang itu untuk apa namanya merehidrasi tubuh kita. Jadi sebenarnya ketika berbuka puasa itu yang pertama dianjurkan adalah menyegerakan. Seperti sunnah Nabi sendiri adalah menyegerakan berbuka puasa. Nah, tapi ingat kalau menyegerakan ini maksudnya adalah tidak serta-merta langsung mengonsumsi makanan besar dalam waktu yang sangat singkat begitu kan. Yang dianjurkan adalah pertama tetap kurma dulu 3 biji gitu kan, atau mungkin kalau nggak ada kurma bisa diganti dengan buah-buahan yang lain, atau mungkin kalau misalkan apa namanya makanan manis juga tidak terlalu banyak. Jadi slogan berbuka dengan yang manis itu sebenarnya nggak ada gitu kan. Itu hanya apa namanya pesan dari iklan gitu kan. Sebenarnya boleh manis, tapi dalam porsi yang terbatas. Fungsinya adalah untuk mengembalikan glukosa energi atau mungkin gula darah dalam tubuh kita yang sudah sangat rendah ketika kita berpuasa. Tapi porsinya harus tetap dikontrol.
Jadi sekali lagi ketika berbuka puasa yang pertama adalah kurma 3 biji atau mungkin buah-buahan atau mungkin kalau nggak ada bisa makanan minuman manis dalam porsi yang terbatas. Kemudian 1 gelas air putih begitu kan. Nah setelah itu kita lanjut dulu dengan sholat nih, lanjut dulu dengan sholat agar apa? Agar tubuh kita itu mencerna dulu makanan yang masuk tadi, kemudian juga beradaptasi, hormon-hormon kita juga hormon grelin dikeluarkan sehingga kita perasaan kenyang itu sudah mulai muncul sehingga kita nggak kalap berlebihan ketika makan buka puasa. Nah, baru setelah sholat maghrib, baru kita boleh lanjut dengan makan utama dengan porsi yang lengkap tadi. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayurnya. Kira-kira seperti itu kan, Isanti. Oke, jadi kita tuh kalau buka berarti Kak harus yang sedikit-sedikit dulu Kak ya, manis-manis dulu, tapi jangan Betul. berlebihan tentunya ya Kak ya. Karena biar kita tentunya beradaptasi karena selama hampir 12 jam ya Kak ya, kita tuh berpuasa nggak ada asupan 14 jam bahkan. makanan, minuman seperti itu. Nah, oke. Untuk mungkin teman-teman yang kayak di sini untuk yang ingin bertanya, boleh banget nih langsung memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Karena tentunya langsung aku tanyakan nih kepada ahli gizi kita tentunya yang sangat terkenal ini siapa sih yang nggak tahu Kak Rizal ya? Lagi-lagi nih, siapa yang sih yang nggak tahu Kak Rizal? Langsung aja boleh ditanyain langsung ke kolom komentar. Oke Kak, lanjut ya Kak ya untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk makanan yang dihindari nih Kak saat berbuka atau sahur itu sebenarnya ada nggak sih Kak? Mungkin boleh dari berbuka terlebih dahulu Kak. Oke, jadi sebenarnya kalau dihindari sama sekali atau total sama sekali, kayaknya nggak mungkin ya, kayak meskipun idealnya memang seperti itu. Kenapa nggak mungkin ya? Karena apalagi di Indonesia budaya kita adalah ketika bulan Ramadan banyak tuh kan, jadi di jalanan banyak sekali bazar-bazar makanan gitu kan, yang mungkin itu adalah budaya kita dan sayang sekali kalau misalkan itu kita lewatkan dengan begitu saja gitu kan, kita nggak cicipin kuliner-kuliner khas Ramadan gitu kan. Tapi seenggaknya adalah bukan dihindari total, tapi dibatasin atau dikurangin, jadi nggak berlebihan. Jadi ada beberapa memang makanan yang perlu dikurangi porsinya ketika berpuasa. Misalkan yang pertama adalah makanan minuman yang terlalu manis. Terlalu manis tuh bisa banyak macam ya, snack-snack manis, misalkan cakes, donuts, atau kemudian pokoknya manis-manis lah, termasuk minuman-minuman manis. Kita nggak bisa menghindari total semua itu kan, bener kan? Tapi seenggaknya batasin asupan gula itu maksimal 50 gram per hari. Jadi kalau teman-teman beli minuman yang kemasan atau mungkin beli makanan, itu dilihat kadar gulanya. Total sehari adalah 50 gram. Kalau misalkan di atas itu berarti harus mulai dikurangin. Kemudian yang kedua adalah makanan yang terlalu asin. Ini juga perlu dikurangi. Karena apa? Makanan terlalu asin biasanya tinggi garam gitu kan. Dan kita tahu bahwa garam ini fungsinya atau mungkin punya efek menyerap air sehingga kita akan membuat diri kita cepat ngerasa haus ya ketika berpuasa. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah terlalu pedas. Nah, terlalu pedas ini sebenarnya bagi sebagian orang mungkin sudah biasa aja gitu kan ya, nggak ngefek apa-apa. Tapi kenapa ketika bulan Ramadan harus dikurangi? Karena kalau misalkan terlalu pedas, kemudian dapat menyebabkan gangguan pencernaan, misalkan diare begitu kan. Nah, diare ini juga perlu diwaspadai, apalagi ketika berpuasa, karena ketika diare kadar air juga banyak keluar dari dalam tubuh gitu kan. Diare kan airnya keluar banyak dari dalam tubuh melalui buang air besar, buang air kecil, sehingga nanti juga bisa menyebabkan potensi dehidrasi begitu kan. Jadi itu concernnya. Yang terakhir adalah terlalu berlemak gitu kan. Meskipun lemak baik itu boleh, misalkan lemak tak jenuh yang ada di alpukat begitu kan, atau mungkin di beberapa makanan tertentu. Tapi kalau lemaknya adalah lemak jenuh, lemak trans yang itu dari goreng-gorengan, itu sebenarnya juga dikurangi. Karena apa? Gorengan itu bisa menyebabkan tubuh kita mencerna makanan itu jadi lebih berat gitu kan, sehingga zat-zat gizi yang masuk dari makanan yang lain itu jadi lambat untuk diserap, karena kita ketika berbuka puasa kan harusnya tubuh kita cepat mendapatkan zat gizi yang dibutuhkan. Tapi kalau misalkan kita konsumsi lemak berlebih, maka kerja lambung kita jadi berat sehingga zat gizi itu tidak terdeliver dengan baik di seluruh tubuh kita. Jadi sekali lagi simpulkan makanan minuman manis yang terlalu manis, yang kedua makanan yang terlalu asin, yang terlalu pedas dan terlalu berlemak. 4 itu yang sebaiknya perlu dikurangi ketika berpuasa. Oke, berarti keempat itu ya Kak ya. Emang sebenarnya yang terlalu berlebihan itu tidak baik. Oke, nah untuk dari Kak Rizal sendiri nih, Kak Rizal kan tadi memberikan tips ya, gimana apa sih yang harus dihindari untuk misalnya berbuka dan juga untuk sahurnya sendiri. Nah, dari Kak Rizal sendiri nih, untuk pola Kak Rizal sendiri nih, untuk makanannya, untuk dari sahurnya sendiri, apa aja sih Kak Rizal nih? Selagi ini ya kayak selaku ahli gizi nih, kita juga pengen tahu nih, Kak Rizal tuh sebenarnya makannya apa aja sih waktu sahur? Oke, jadi ini adalah
keseharian saya. Tapi ini nggak bisa diterapkan untuk semua orang ya teman-teman, karena kita semua punya kondisi yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda, punya preferensi yang berbeda. Jadi ini hanya sebagai sharing saja dan belum tentu bisa diterapkan oleh teman-teman. Karena saya aktif juga berolahraga 3 sampai 4 hari setiap minggu. Jadi otomatis saya juga harus mengasup protein yang lebih banyak. Itu contohnya. Kemudian saya juga nggak ada penyakit tertentu, misalkan diabetes atau mungkin hipertensi dan seterusnya, sehingga saya nggak membatasi makanan-makanan tertentu. Nah, kalau misalkan ketika sahur, saya biasanya karena masih ini ya anak kos-kosan kan ya di sini ya. Jadi kadang-kadang kalau mau masak yang terlalu canggih begitu, kadang-kadang juga waktunya terbatas gitu kan, harus istirahat dan harus bangun. Jadi ketika sahur biasanya adalah saya seringnya adalah misalkan dengan oatmeal ya, oatmeal 4 sendok makan begitu kan. Kemudian dicampur dengan whey protein 1 sampai 2 scoop gitu kan. Kemudian dengan buah apel atau mungkin kalau ada buah kurma. Kira-kira simple gitu aja sih, karena memang sahur saya juga nggak terlalu banyak itu kan. Yang penting tadi oatmeal ada karbohidrat kompleks ya. Di situ juga sudah ada serat ya, seratnya juga sekitar 5 sampai 6 gram. Oh iya, saya juga tambah biskuit yang tinggi serat. Ada di sini biskuit coklat kayak brownies tapi dia seratnya ada 6 atau 7 gram gitu kan. Jadi makan 2 sudah mencukupi kebutuhan serat 12 gram ditambah dengan oatmeal 17 gram karbohidrat kompleks. Kemudian whey protein 1 sampai 2 scoop itu sudah sekitar 40 gram protein. As simple as that untuk sahur. Mungkin nanti buka puasa yang menunya lebih lengkap biasanya saya. Kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi ini nggak bisa diterapkan untuk semua teman-teman ya, tergantung kondisi teman-teman, tergantung kebutuhan teman-teman seperti apa, dan juga tergantung preferensi teman-teman masing-masing. Oke, berarti untuk sahur sendiri, Kak Rizal ini nggak makan nasi ya Kak ya? Nggak makan nasi tapi tetap makan karbohidrat. Jadi teman-teman jangan salah paham ya. Jadi sumber karbohidrat itu nggak hanya nasi ya, bisa diganti dengan makanan karbohidrat yang lain. Misalkan tadi oatmeal, saya pakai oatmeal. Atau mungkin kalau nggak pakai oatmeal bisa pakai kentang atau roti atau mie atau ubi-ubian. Jadi tubuh kita nggak apa-apa nggak makan nasi, asalkan tubuh kita tetap mengasup karbohidrat. Kira-kira seperti itu Kak Nisanti. Oke, nah mungkin Kak di sini ada teman-teman nih yang lagi mau diet juga Kak, terus berpikiran bahwa misalnya, aduh, biasanya kan orang-orang untuk menyarankan kalau misalnya nasi itu diganti ya kayak tadi seperti dengan kentang atau oatmeal. Nah untuk teman-teman yang baru mau mulai diet, itu gimana sih Kak kalau misalnya mereka berpikiran kayaknya nggak bakal kenyang deh kalau nggak makan nasi, atau mungkin nanti oatmeal-nya ditambahin atau kentangnya jadi porsinya dibanyakin, atau gimana tuh Kak? Jadi biar kita tuh tetap porsinya tuh kenyang gitu walaupun diganti nasinya tuh diganti dengan yang lain gitu karbohidratnya. Oke, baik, pertanyaan menarik nih. Jadi yang pertama adalah ini tergantung dengan mindset teman-teman. Yang pertama adalah mindset kalau misalkan tadi ya karbohidrat itu juga bukan hanya nasi putih gitu kan. Jadi sebenarnya bisa diganti dengan yang lain, misalkan nasi merah, nasi coklat atau nasi hitam. Atau mungkin kalau misalkan awal-awal belum terbiasa dengan konsumsi nasi-nasi yang lain itu bisa dikombinasikan. Jadi misalkan setengahnya adalah beras merah, setengahnya adalah beras putih, dicampur jadi satu ketika dimasak. Jadi rasanya masih ada gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan levelnya sudah mulai lebih tinggi, sudah paham bahwa karbohidrat itu juga bukan cuma nasi putih, bisa tadi diganti dengan kentang, kemudian diganti dengan roti, gandum, diganti dengan ubi-ubian, jagung, dan seterusnya, oatmeal. Tapi itu juga mungkin kalau masih awal-awal, nggak bisa total mengganti, dan memang nggak harus mengganti, begitu kan. Bisa diganti misalkan 3 kali sehari kan makan, atau kalau misalkan berpuasa jadi 2 kali sehari yang makan utama. Maka nggak harus semuanya diganti. Misalkan seperti saya, sahurnya saya diganti dengan sumber karbohidrat lain selain nasi. Mungkin nanti ketika buka puasa nggak apa-apa makan nasi. Atau mungkin yang terakhir adalah nasi putih itu memang nggak harus diganti total ya ketika berdiet. Kita masih tetap bisa makan nasi putih dan juga bisa tetap sehat dan juga bisa tetap langsing. Syaratnya adalah rasionya dengan sayur-sayuran harus tepat. Jadi setiap 1 sendok makan nasi, teman-teman harus konsumsi minimal 2 sendok makan sayur-sayuran. Jadi porsi sayur-sayuran di dalam piring kita itu harus 2 kali lipat dari nasi kita gitu kan. Selain karbohidratnya biar nggak berlebihan, juga kita biar asupan seratnya bertambah. Karbohidrat dari nasinya ini biar indeks glikemiknya jadi turun gitu kan, karena adanya sayur-sayuran, sehingga kita bisa kenyang lebih lama karena adanya sayur tadi, dan juga nggak terlalu berlebihan konsumsi karbohidrat sederhananya. Jadi kalau misalkan teman-teman ambil nih 1 centong nasi gitu kan, otomatis berarti
dalam mindset teman-teman, berarti sayurnya harus minimal 2 centong untuk mengimbangi dari nasi 1 centong tadi. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke, nah Kak, tadi karena berarti kan untuk 1 sendok nasi harus diganti dengan 2 untuk sayuran ya kayak jadi sayuran itu harus lebih banyak. Ada tips nggak sih Kak untuk teman-teman yang misalnya, aduh aku tuh nggak bisa banget makan sayur, aku tuh nggak suka banget makan sayur. Gimana tuh Kak? Ada nggak tuh Kak cara lain untuk pengganti seperti itu? Oke, jadi yang pertama adalah teman-teman perlu pahami bahwa sayur-sayuran ini adalah salah satu makanan yang sangat direkomendasikan ya untuk teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa golongan makanan yang sebaiknya perlu dikonsumsi setiap hari. Yang pertama adalah sumber karbohidrat tadi, termasuk nasi gitu kan. Itu porsinya 3 sampai 8 porsi per hari begitu kan. Satu porsinya itu sekitar 1 tangkup tangan gini kan, bisa karbohidrat, bisa nasi dan seterusnya, bisa mie. Kemudian yang kedua yang perlu dikonsumsi sayur-sayuran. Ini juga kalau misalkan teman-teman lihat di googling ya, piramida gizi seimbang, sayur-sayuran ini wajib dikonsumsi juga untuk memenuhi kebutuhan asupan vitamin dan mineral, serat gitu kan. Minimal 3 sampai 4 porsi, berarti 3 sampai 5 porsi per hari bahkan. Satu porsinya adalah 1 kepal tangan seperti ini. Kemudian buah-buahan, sumber protein dan juga batasin gula, garam, lemak. Nah, itu yang pertama perlu dipahami bahwa sayur-sayuran wajib. Kemudian yang kedua adalah pilih sayur-sayuran yang memang teman-teman itu bukan nggak suka tapi at least bisa makan. Itu yang pertama dulu. Jadi setiap orang bisa beda-beda. Ada yang memang nggak suka timun karena mungkin trauma dengan masa lalunya, muntah-muntah atau apa, atau wortel. Terserah mau sayur apapun itu, yang penting udah coba dulu. Kemudian pengolahannya juga yang sesuai suka teman-teman. Sayur-sayuran nggak harus direbus, tapi bisa mungkin dimasukkan ke dalam telur. Misalkan saya suka bikin bayam itu dimasukkan ke dalam telur, kemudian dibikin omelet, itu kan biar nggak kerasa rasa bayamnya begitu kan. Atau mungkin dibuat sayur-sayuran yang mungkin itu mungkin kita suka begitu. Dan yang terakhir itu ada teori yang mengatakan bahwa kita itu nggak suka makanan tertentu karena memang belum terbiasa aja. Kita bisa paksa ya, dan tanda kutip paksa untuk makan makanan itu kurang lebih 15 kali gitu kan. 15 kali baru kemudian kita akan mulai menyukai makanan itu ya. Ibaratkan kita kalau misalkan ketemu gitu kan sama gebetan, mungkin 1 kali 2 kali biasa aja, tapi setiap hari ketemu gitu kan sampai 15 kali kita jadi suka gitu kan dengan doi itu ya, sama seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nggak suka sayur, ada teori yang mengatakan bahwa coba deh dipaksa dulu untuk dikonsumsi meskipun itu kita nggak suka gitu kan, tapi coba deh dipaksa 15 kali sayuran itu, nanti lama-lama akan bisa terbiasa dan bisa mulai menyukai sayur-sayuran itu. Oke, berarti harus konsisten ya Kak ya. Dan juga ini sebenarnya dari mindset nggak sih Kak? Jadi dari mindset sendiri tuh harus dirubah, harus benar-benar kalau misalnya mau sehat harus suka ya Kak ya, harus suka makan sayur gitu. Dan coba untuk teman-teman nih di sini untuk Sobat Seribu yang misalnya belum suka tertarik makan sayur, dicoba dulu, boleh di tipsnya 15 kali rutin gitu ya makan sayuran tersebut, nanti pasnya lama-lama jadi suka. Oke, kita lanjut ya Kak ya dari, udah ada yang masuk nih. Pertanyaan dari Kak Via, sorry. Dari Kak Via dari Kediri, mau tanya apakah ada tips untuk penderita MAH selama berpuasa? Nah, karena dari aku sendiri ya Kak ya, dari aku sendiri itu juga ada MAH nih Kak. Jadi boleh Kak untuk memberikan tipsnya, karena di sini mungkin banyak juga nih penderita MAH. Boleh Kak untuk disampaikan tipsnya? Oke, jadi sebenarnya benar. Jadi ada beberapa kondisi tertentu yang memang kita itu harus lebih tricky atau harus lebih hati-hati ketika kita berpuasa punya kondisi-kondisi tertentu, misalkan seperti diabetes, kemudian juga MAH atau GERD ya, yang itu memang harus benar-benar konsultasi dulu dengan dokter, kemudian juga harus mungkin ada tambahan obat-obatan tertentu dari dokter sehingga puasa kita tetap aman, tetap lancar, tapi tubuh kita juga tetap sehat, nggak ada gangguan. Nah, ada beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman yang MAH. Jadi yang pertama adalah makan dengan porsi kecil gitu kan. Jadi kadang-kadang teman-teman yang MAH atau juga ini berlaku untuk GERD ya teman-teman sekalian ya. Jadi kadang-kadang kita itu ketika MAH itu kan ada peningkatan asam lambung begitu kan. Nah, kalau misalkan kita makan terlalu banyak dalam 1 kali waktu, itu maka produksi asam lambung kita jadi semakin tinggi gitu kan, sehingga kita akan terjadi MAH tadi itu, termasuk GERD juga. Jadi tips yang pertama adalah makan dengan porsi kecil tapi sering. Jadi kalau misalkan sahur gitu kan, nggak perlu yang terlalu banyak, asalkan energinya tercukupi, kemudian proteinnya tercukupi, zat gizi yang lain tercukupi. Kemudian yang kedua adalah
hindari makanan-makanan atau minuman-minuman yang memang itu bisa meningkatkan produksi asam gitu kan, apalagi yang asam, misalkan minum minuman yang lemon atau mungkin jeruk atau mungkin yang asam yang lain dalam perut kosong itu juga perlu dikurangi. Kemudian yang lain-lain adalah kadang-kadang mah itu muncul ketika kita stres gitu kan. Nah, jadi manajemen stres juga harus diperbaiki begitu kan. Jangan sampai kemudian stres karena mungkin THR belum cair ya, kemudian stres karena ditanya kapan nikah gitu kan misalkan, dan seterusnya, itu juga bisa menimbulkan peningkatan produksi asam lambung dalam tubuh kita. Jadi beberapa tips itu yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama, makan porsi kecil tapi sering gitu kan, meskipun nggak bisa sering juga ketika berpuasa karena kita harus nggak makan di siang hari. Kemudian juga yang kedua, kurangi makanan-makanan yang itu memang dapat merangsang peningkatan asam lambung, misalkan yang terlalu asam, kemudian lupa menambahin juga yang terlalu asam, kemudian terlalu pedas ya dan berbumbu tajam gitu kan. Jadi pedas-pedas juga dikurangi. Kemudian kopi, teh, mungkin juga coklat bagi sebagian orang itu juga dapat meningkatkan produksi asam lambung. Dan yang terakhir tadi adalah stres. Dan yang terakhir pengobatan. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah melakukan semua hal itu dan juga masih kambuh mahnya, terus sebaiknya konsultasi dengan dokter agar diberikan pengobatan. Jadi selain dari terapi pola makannya juga dibantu dengan pengobatan agar produksi asam lambungnya itu bisa lebih terkontrol. Kira-kira seperti itu, Kak Nisanti. Oke, berarti kalau misalnya tadi hindari makanan yang asam-asam dan juga yang berbumbu tajam, berarti untuk gurame asam manis agak dihindari ya Kak ya? Kalau gurame asam manis, yes ya. Jadi karena memang terlalu, mungkin bagi sebagian orang enggak, tapi kadang-kadang ada beberapa somehow asamnya itu terlalu asam karena ada nanas, kemudian juga ditambah dengan asam-asam yang lain. Jadi sebaiknya memang dikurangi. Tapi kalau misalkan tubuh itu sudah terisi dengan makanan yang lain, misalkan itu dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas, kemudian ketika tubuh sudah konsumsi makan yang lain, misalkan karbohidrat, kemudian protein juga terpenuhi, kan tubuh kita sudah, di lambung kita memproses makanan yang lain itu, sehingga mungkin tidak apa-apa konsumsi icip-icip gitu kan, sedikit saja porsinya, maka itu nggak masalah. Oke, nah tips yang tadi Kak, yang stres itu, yang kata ditanya, aduh nanti kapan nikah, itu kayaknya bukan bulan puasa Kak, tapi pas lebaran. Oh iya bener. Pas Tapi biasanya kalau ngumpul-ngumpul, bener banget pas kumpul-ngumpul sama keluarga ya, terus habis itu tanya, kamu kapan nikah, pacarnya mana? Nah itu Kak, stresnya di situ. Asam lambungnya teman-teman langsung naik kapan ya. THR gitu kan. Nah, bener Dan banget. Nah, seterusnya. dari Kak Rizal sendiri Kak, sebelum kita lanjut ke kolom chat ya, aku mau intermezzo sedikit nih. Untuk Kak Rizal kan kalau misalnya di Indonesia, kita kan kalau misalnya mau buka puasa, takjilnya tuh banyak tuh Kak, goreng-gorengan, kolak pisang, semuanya ada. Nah, dari Kak Rizal sendiri nih, buka puasa di Amerika seperti apa tuh Kak? Apakah di pinggir jalan juga banyak tuh yang jualan gorengan? Kan enggak deh Kak kayaknya. Oke. Jadi kalau di sini kita Muslim minoritas ya, jadi enggak sebanyak yang ada di Indonesia, dan juga kebetulan kalau misalkan saya dapat cerita teman-teman yang di UK, di Inggris itu ternyata mereka ada bazar Ramadan gitu, di London gitu ada beberapa spot yang itu memang ada bazar Ramadan. Tapi kalau di sini di Amerika, terutama di kampus saya di Ithaca ini, karena kampusnya terpencil gitu kan, di pucuk gunung di desa gitu kan, nggak ada sampai saat ini belum nemu bazar Ramadan gitu kan. Jadi biasanya saya buka dengan teman-teman itu di masjid atau di musola kampus gitu kan. Mereka menyediakan makanan gratis. Dan alhamdulillah makanan juga menurut saya lumayan bergizi ya. Jadi nasi kayak nasi kembuli gitu kan, nasi kembuli dari orang Mesir yang bikin. Kemudian sayurnya banyak banget gitu kan. Sayurnya banyak banget. Kayak misalkan sayuran yang hijau kayak bentuk selada, koleslaw atau yang semacamnya itu. Kemudian ada tomat, ada ketimun, ada bawang merah gitu kan, ya ada itu, kemudian ada protein juga, ada ayam, kadang-kadang ada lem itu kayak semacam domba begitu kan. Kemudian ada falafel untuk yang vegetarian. Dan itu kita ngambil sayurnya bisa banyak banget gitu kan. Ada kurma, dan di sini nggak ada namanya tradisi minuman manis, es kolak, es cendol, apa es campur, nggak ada. Padahal juga kangen gitu kan. Kita juga pengen sekali-kali minum itu, tapi nggak ada. Jadi kalau mau kita bikin sendiri. Jadi
sekali lagi nggak ada. Kalau di sini bazar Ramadan nggak ada, tapi kadang-kadang itu yang bikin kangen sih dengan suasana Ramadan di Indonesia, Kak. Oke, jadi bersyukurlah ya teman-teman yang masih ditinggal di Indonesia nih di pinggir jalan. Aduh mau buka nih, tinggal keluar jalan kaki aja udah banyak nih ya gorengan-gorengan bersebaran dan minuman-minuman manis. Tapi tentunya untuk teman-teman harus dengan porsi yang tidak terlalu berlebihan ya teman-teman, yang harusnya cukup. Oke, kita berlanjut ya kayak ke kolom komentar selanjutnya. Ada yang bertanya lagi dari Zeze. Zeze dari Lampung, halo Zeze, Kak Zeze dari Lampung. Izin mau tanya Kak, kalau kita kerja dan banyak aktivitas di luar, pastikan lebih lelah nih. Untuk itu, apakah menu sahur dan berbukanya perlu ditambah, ataukah ada serat lain yang harus dipenuhi untuk mendukung puasa agar tidak lemas? Mereka dijawab. Oke, ini pertanyaan menarik. Jadi ketika zaman saya kecil dulu dan mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami, orang tua kita sering bilang kalau sahur makan nasinya dibanyakin gitu kan, biar tenaganya nanti banyak sampai sore hari kita masih bisa kuat gitu kan. Setelah nasinya dibanyakin, kemudian kalau ada roti, kalau ada makanan-makanan snack yang itu berkarbohidrat tinggi, manis tinggi, ayo itu dimakan dulu snacknya biar tenaganya banyak gitu kan. Minum juga gitu. Sebelum adzan subuh disarankan untuk minum teh hangat manis gitu kan, yang itu manisnya manis banget gitu kan, bisa sampai 3 sendok makan gula, ditambah lagi dengan madu dan seterusnya. Pokoknya karbohidrat tinggi banget lah katanya, biar nanti puasanya kuat sampai sore hari. Nah, padahal itu adalah mitos teman-teman sekalian. Jadi semakin banyak karbohidrat yang kita konsumsi, apalagi karbohidrat simpel seperti gula, itu tidak berhubungan atau tidak berbanding lurus dengan semakin banyaknya tenaga yang kita dapat ketika nanti berpuasa sampai sore hari. Karena apa? Karena seberapa banyak pun karbohidrat yang kita makan itu dalam sekitar 4 sampai 5 jam setelah sahur atau setelah berpuasa tadi, itu semuanya sudah diserap dalam tubuh, energinya sudah dipakai dan sisanya nanti dimasukkan ke dalam liver atau hati kita atau otot kita untuk dijadikan sebagai energi glukosa cadangan. Nah, jadi bagaimana agar kita punya energi yang terus berlebih dan konstan selama berpuasa? Maka kuncinya adalah bukan hanya konsumsi karbohidrat, apalagi karbohidrat simpel yang sederhana yang gula-gula tadi itu. Kuncinya adalah dengan yang pertama karbohidratnya harus karbohidrat kompleks gitu kan, yang indeks glikemiknya lebih rendah sehingga dia diserap dalam tubuh itu secara perlahan, nggak kemudian yang naik tinggi tapi bikin gula darah naik tinggi tapi juga turun secara drastis. Jadi lebih stabil. Karbohidrat kompleks itu misalkan tadi yang kita sebutkan ya, nasi merah, nasi coklat, nasi hitam, kemudian ubi, oatmeal, roti gandum utuh, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah seratnya harus cukup ya. Apakah ada serat lain? Nggak ada. Jadi serat itu dibagi dua, serat larut dan juga serat tak larut air. Dua-duanya diperlukan dalam tubuh kita untuk kemudian tadi ya merilis energi dalam dalam waktu yang konstan dan juga stabil. Jadi serat lain ini maksudnya mungkin tambahan suplemen ya, atau mungkin yang konsumsi fiber-fiber yang dicampur di air itu sebenarnya nggak perlu kalau misalkan sayur kita sudah cukup. Dan terakhir adalah proteinnya harus cukup gitu kan. Kalau protein cukup itu juga bisa merilis energi secara konstan, nggak bikin naik drastis dan bikin kita lebih kenyang lebih lama. Dan jangan lupa yang terakhir, kadang-kadang kita itu apalagi di Indonesia ya, kalau di sini mungkin nggak terlalu masalah gitu kan karena cuacanya dingin, nggak terlalu banyak berkeringat dan nggak terlalu banyak untuk mengeluarkan cairan. Mungkin kadang-kadang kita itu nggak bisa, tubuh kita ya, bukan kita yang, tubuh kita nggak bisa membedakan antara lapar dan haus gitu teman-teman. Kadang-kadang karena kita haus, kita jadi lemas gitu kan, dehidrasi. Akhirnya kita kadang-kadang timbul persepsi bahwa kita sedang kelaparan gitu kan. Padahal kadang-kadang itu hanya sebatas haus gitu kan. Jadi jangan lupa ketika sahur tiba ya, ketika jam sahur itu jangan lupa untuk cukup kebutuhan cairannya. Enggak sahur aja sih dan berbuka puasa. Jadi minimal 8 sampai 12 gelas per hari itu minumnya harus cukup gitu kan, dibagi-bagi per jamnya mulai dari buka puasa sampai akhir sahur. Jadi kalau sahur ya usahakan minimal mungkin 3 gelas gitu kan, dan juga ketika buka puasa sampai malam hari itu bisa 5 gelas minimal. Jadi total 8 gelas per hari. Itu sih yang perlu diutamakan ketika sahur dan buka puasa agar nggak lemas. Jadi yang pertama karbohidrat kompleks, sekali lagi seratnya, sayurnya cukup, proteinnya cukup, dan juga yang terakhir, paling terakhir adalah jangan lupa kadang-kadang kita itu cairannya lupa, kurang. Jadi konsumsi cairan harus juga cukup.
Kira-kira seperti itu, Kak Shanti. Oke, terima kasih Kak Rizal untuk jawabannya ya. Tadi pertanyaannya dari Kak Zeze. Oke, jadi untuk mitos ya kayak sebenarnya kalau misalnya, ayo nasinya dibanyakin nih, karena kan biasanya orang tua di Indonesia ya Kak, sampai saat ini sebenarnya juga masih Sampai banyak saat tuh yang ini. ngomong gitu. Nasinya harus dibanyakin nih biar kenyang nanti sampai buka gitu. Nah, untuk membahas yang tadi mineral ya kayak air putih. Nah, itu kan ada juga yang ngomong, ayo minum sebanyak-banyaknya nih nanti biar nggak haus, biar nggak dehidrasi. Sebenarnya kalau misalnya kita minumnya kebanyakan ya kayak misalnya 5 gelas setiap satu kali minum tadi sebelum kita menjelang beduk subuh ya, itu gimana sih Kak sebenarnya? Apakah boleh atau sebenarnya jangan deh cuma 3 gelas aja sebenarnya gitu? Oke, jadi yang pertama adalah terlalu sedikit, sekali lagi kembali lagi ke apa yang Kak Nisanti tadi sampaikan, apapun yang kekurangan dan apapun yang berlebihan itu tetap nggak baik gitu kan. Jadi kalau misalkan kita kelebihan minum itu juga ada yang namanya resiko overhidrasi, yang mana itu juga bisa menimbulkan bahaya gitu kan. Kadang-kadang bisa apa namanya kekurangan, jadi keseimbangan elektrolit dalam tubuh kita itu jadi nggak seimbang, terlalu banyak cairan dan juga elektrolitnya jadi kadarnya lebih rendah, kemudian sampai bahkan menyebabkan apa namanya kematian juga kalau misalkan terlalu tinggi. Nah, kalau misalkan teman-teman itu, tapi itu overhidrasi hanya bisa didapatkan ketika teman-teman konsumsi terlalu berlebihan minuman dalam waktu yang sangat singkat gitu kan. Misalkan konsumsi misalkan 2 liter dalam waktu 5 menit gitu kan. Itu bisa jadi overhidrasi kalau misalkan terlalu banyak. Jadi sebenarnya apakah boleh kemudian konsumsi 5 gelas ketika sahur, 5 gelas itu sekitar 1 liter gitu kan. Dan kalau misalkan dibagi misalkan saat subuh atau mungkin adzan subuhnya jam 4, kalau misalkan kita mulai minum itu ketika bangun sahur, ketika jam 3 atau setengah 3 dan dibagi sampai adzan subuh itu sebenarnya nggak masalah karena 5 gelas itu hanya sekitar 1 liter dan kita masih punya sisa 1 liter sampai 2 liter yang bisa dikonsumsi ketika nanti buka puasa sampai malam hari. Jadi sebenarnya nggak masalah asalkan nggak dikonsumsi dalam satu kali waktu tapi dibagi-bagi dalam beberapa kali waktu ketika sahur. Oke, asal nggak lagi challenge ya Kak ya, kayak yang lagi di TikTok tuh Kak. Oh. Challenge minum air putih langsung sebanyak-banyaknya 2 liter. Nah, itu enggak, berarti kalau Nah misalnya itu. kita secara konstan aja kayak berapa menit sekali minum satu gelas sebenarnya nggak apa-apa, masih cukup baik-baik aja Kak ya. Yes. Oke, kalau gitu kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, aku mau mengingatkan sekali lagi ya, karena kita waktunya sangat terbatas nih, karena kita hanya sampai jam 3 aja Kak, jadi 1 jam bersama Kak Rizal. Untuk teman-teman yang mau bertanya, langsung dipersilahkan untuk bertanya di kolom chat Zoom. Nah, dari Kak Vanessa nih Kak, tadi aku bertanya nih Kak, terkait kalau misalnya bagaimana kalau kita langsung berbuka puasanya itu dengan nasi. Dari Kak Vanessa sendiri bertanyanya, bagaimana kalau misalnya kita buka puasanya itu hanya takjil doang nih, tanpa makanan berat yang lain, gimana tuh Kak? Oke, jawabannya adalah tergantung definisi takjilnya ini seperti apa gitu kan. Kalau misalkan takjilnya itu hanya kurma atau kemudian buah yang mana itu sangat rendah kalori gitu kan, maka sebenarnya itu juga kurang baik ya. Karena apa? Tubuh kita itu tetap butuh yang namanya energi dalam jumlah yang cukup gitu kan. Apa namanya? Ada namanya itu BMR ya. Jadi basal metabolic rate. Ini adalah energi yang dibutuhkan paling minimal tubuh kita itu untuk berjalan dengan semestinya gitu kan. Untuk jantung kita berdetak, untuk kemudian usus kita itu apa namanya? Memproduksi hormon-hormon untuk mencerna makanan, untuk paru-paru kita itu tetap bernafas, menukarkan O2 dan CO2, dan seterusnya. Ibaratnya kalau kita berbicara keuangan gitu kan, ada jumlah uang atau dana minimal setiap bulannya yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita sehari-hari. Benar ya Kak ya? Jadi misalkan untuk bayar tagihan listrik, untuk mungkin bayar cicilan, dan untuk makan kita itu adalah biasanya kebutuhan minimal. Nanti kalau misalkan bisa lebih dari yang dibutuhkan, bisa kita gunakan spending untuk mungkin rekreasional atau mungkin beli pulsa atau mungkin hal-hal yang mungkin itu kalau misalkan dihilangkan itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau untuk urusan makan gitu kan minimal harus dipenuhi. Kemudian mungkin bayar cicilan itu juga dan seterusnya. Sama dengan keuangan. Jadi ada sekali lagi kembali lagi ada kebutuhan kalori minimal yang harus kita penuhi. Nah kalau misalkan kita hanya konsumsi pakai takjil ya, yang kalorinya itu sangat-sangat rendah, misalkan dari buah-buahan saja atau kurma saja, berarti otomatis nanti tubuh kita akan protes gitu kan, sama tadi keuangan. Kalau misalkan kebutuhan makan kita nggak terpenuhi, kehidupan kita jadi terganggu gitu kan. Mungkin kita jadi apa namanya tambal sana sini, utang sana sini untuk mencukupi kebutuhan. Sama dengan tubuh kita, kalau misalkan kita kekurangan zat gizi atau kurang kalori yang itu di bawah BMR, maka tubuh kita akan hutang sana sini ya. Akhirnya apa namanya jantung kita jadi bekerjanya nggak optimal gitu kan, nanti juga jadi sakit gitu kan, kemudian mungkin
berat badan kita turun, kemudian juga hormon-hormon kita jadi terganggu karena memang kita kekurangan makanan. Itu yang pertama. Nah, sebaliknya, kenapa saya tadi bilang tergantung? Karena sebaliknya, definisi takjil mungkin bagi sebagian orang tadi ya, takjilnya beli di bazar Ramadan gitu kan, risoles, kemudian es blewah, kemudian apalagi tuh gorengan dan makanan manis yang lainnya. Itu kelihatan makanan ringan, bukan makanan berat gitu kan, karena memang beratnya ringan. Tapi jangan salah, itu kalorinya juga bisa jadi melebihi dari makanan berat yang mungkin kita definisikan itu. Misalkan kita makanan utama atau makanan berat seperti nasi, ada protein, ada sayur gitu kan. Misalkan anggap aja misalkan nasi, sayur sop, dan juga misalkan ayam bakar. Bahkan bisa makanan yang dianggap ringan, takjil yang kita anggap ringan itu kalorinya lebih gede daripada itu gitu kan. Sehingga kalori gede itu cuma didapatkan dari gula ya, dan juga lemak yang tinggi, tapi zat gizi yang lain nggak dapat. Itu juga nggak bagus gitu kan, karena kita dapat hanya kalori yang tinggi, berat badan kita jadi naik, tapi kebutuhan protein kita, kebutuhan vitamin kita, mineral kita, kebutuhan serat kita nggak terpenuhi. Itu juga nggak bagus gitu kan. Jadi gimana solusinya untuk pertanyaan ini? Kalau buka puasa pakai takjil doang tanpa makan berat lain, apakah boleh? Jawabannya adalah kurang disarankan, karena definisi dari takjil ini bisa tadi ya berbeda dua tadi. Yang satu terlalu rendah kalorinya dan juga jadinya kita kekurangan, dan yang kedua adalah terlalu tinggi kalorinya tapi dari lemak dan gula saja, sehingga protein, kemudian serat, sayur, dan vitamin dan mineralnya juga jadi nggak cukup gitu. Jadi sebaiknya adalah tetap makan makanan utama yang lengkap. Oke Kak, jadi sebenarnya karena kita kan kalau buka puasa ya kayak tradisinya di Indonesia itu kan kita makanan yang manis-manis dan juga goreng-gorengan. Nah mungkin teman-teman di sini kebanyakan kalau udah minum-minum yang manis dan juga makan gorengan tuh udah kenyang Kak. Jadi dia udah nggak lagi makan yang berat seperti nasi dan lainnya. Betul, sepakat. Nah gitu, jadi untuk teman-teman kalau misalnya untuk buka puasa, untuk manis dan juga goreng-gorengannya dicukupkan aja. Jadi jangan sampai berlebih agar teman-teman nih masih ada nih untuk makanan nasi itu masih bisa nampung nih ya kayak. Jadi nggak ada lagi kayak aduh udah kenyang gara-gara udah makan gorengan, udah minum minuman yang manis seperti itu. Oke Kak, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Dari Kak Sydney, Kak kalau mau minum kopi pas buka puasa biar asam lambung gak naik, gimana caranya ya Kak ya? Nah ini buat teman-teman yang pencinta kopi, anak senja, nah anak senja. Gimana tuh Kak nih? Oke, jadi yang pertama adalah jangan minum kopi ketika berpuasa, ya bener ya. Jadi ketika siang hari nggak boleh minum Karena kopi. lagi puasa ya Kak ya? Lagi puasa gitu. Enggak, jadi pertama adalah jangan minum kopi dalam keadaan perut kosong. Jadi ketika adzan maghrib tiba, jangan langsung tiba-tiba yang pertama kali dikonsumsi, diminum adalah kopi gitu kan. Karena lambung masih kosong, ketika kopi itu dimasukkan, maka akan merangsang produksi asam lambung yang berlebihan. Jadi konsumsi kopi bisa diminum ya ketika nanti setelah makan utama gitu kan, setelah tubuh terisi dengan makanan-makanan yang lain ya, sehingga produksi asam lambung itu sudah lebih stabil, kita baru bisa memasukkan kopi di situ. Kemudian yang kedua adalah pakai alternatif kopi yang dekafeinit ya. Jadi kalau teman-teman mungkin kafeinnya terlalu tinggi ya, yang itu bisa juga meningkatkan produksi asam lambung, bisa pakai alternatif kopi-kopi yang dekafeinit. Jadi kafeinnya sudah dikurangi atau bahkan tanpa kafein sama sekali. Tapi memang itu kalau saya sendiri sih efeknya mungkin kurang kerasa ya kopinya. Jadi mungkin kayak ada yang kurang gitu. Tapi seenggaknya itu bisa jadi alternatif untuk teman-teman yang mungkin benar-benar asam lambungnya itu sudah parah banget, bahkan kena kafein sedikit sudah sensitif. Dan yang terakhir, tips terakhir adalah tentu saja kalau misalkan dua itu tetap not works, doesn't work, adalah dengan pengobatan gitu kan. Jadi konsultasi dengan dokter, nanti diberikan pengobatan untuk mengurangi produksi asam lambung dengan pengobatan-pengobatan tertentu. Jadi 3 itu Kak caranya. Yang pertama adalah jangan konsumsi kopi dalam keadaan perut kosong, kemudian coba alternatif dekafeinate kopi, yang ketiga adalah dengan konsultasi ke dokter dan diberikan pengobatan. Semoga terjawab. Oke, untuk Kak Sydney semoga terjawab oleh tadi Kak Rizal. Jadi mungkin emang teman-teman yang nggak minum kopi
Jadi setelah buka Mm-mm. puasa mungkin bisa takjil-takjil dulu ya kayak manis-manis dulu yang lain gitu, Mm-mm. air putih atau juga bisa makan makanan ringan yang lain. Habis itu boleh nih Mm-mm. langsung minum kopi gitu. Tapi karena kenapa? Biar perut kita tuh nggak kosong ya kayak pas kita langsung buka Mm-mm. puasa kan kita masih perut kosong banget nih. Pas kita minum Mm-mm. kopi langsung takutnya bener-bener langsung ada efek-efek lainnya gitu kayak asam lambungnya langsung naik seperti itu. Jadi teman-teman Mm-mm. diharapkan untuk bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang lainnya terlebih dahulu. Mm-mm. Oke, untuk selanjutnya ya Kak ya, dari Kak Faizul Mutakia, Kak caranya ngatasin biar kita nggak dehidrasi pas puasa gimana? Nah misalnya tadi Kak udah dikasih tahu kan kita konsumsi minum yang cukup, tapi tetap kita ngerasa dehidrasi nih Kak. Apalagi misalnya kita aktivitasnya banyak. Nah gimana tuh Kak? Oke, jadi biar nggak dehidrasi yang pertama adalah tadi ya, minum harus cukup. Jadi minimal 8-12 gelas per hari yang itu dibagi mulai dari buka puasa sampai waktu sahur. Jadi bisa misalkan dibagi-bagi waktunya. Contoh nih, ini contoh aja waktu ilustrasi untuk waktunya. Yang pertama ketika adzan maghrib ya 1 gelas. Kemudian nanti setelah setelah makan kurma sebelum sholat maghrib ya 1 gelas lagi 2. Kemudian setelah sholat maghrib 1 lagi 3 gitu kan. Nanti sebelum sholat isya 1 lagi udah 4 gitu kan. Kemudian setelah sholat isya atau sholat tarawih 1 lagi udah 5 gitu kan. Kemudian sebelum tidur 1 gelas lagi udah 6 gitu kan. Nanti sisanya di sahur gitu kan. Jadi ketika bangun pagi, sebelum bangun sahur itu 1 gelas 7 gitu kan. Kemudian setelah makan sahur gitu kan 1 gelas 8 dan juga 1 gelas sebelum subuh ya, sebelum adzan subuh mungkin 1 menit sebelum subuh tambah lagi 1 gelas sudah 9. Itu yang pertama. Kemudian biar nggak dehidrasi, yang kedua tadi sudah disebutkan juga batasi makanan-makanan yang asin gitu kan, karena makanan asin ini bikin kita itu makin haus gitu kan, karena kadar natrium kita dalam tubuh semakin tinggi, sedangkan kita butuh cairan yang lebih lagi. Kemudian yang selanjutnya tipsnya adalah selain mengasup air itu dari air putih, kita juga bisa menambah asupan cairan dengan memilih konsumsi makanan-makanan atau sayur-sayuran yang berkuah gitu kan untuk menu-menu kita ketika berpuasa. Sayur asem, sayur sop, sayur bening gitu kan, sayur lodeh itu cairan yang tinggi tapi juga pilih lodeh yang mungkin santannya nggak terlalu kental gitu kan dan sayur-sayur bening lainnya. Yang selanjutnya pilih juga buah yang berkadar air tinggi gitu kan, misalkan semangka, apel, pir, jeruk, melon, apalagi belewah gitu kan, blimbing, jambu air itu adalah beberapa contoh-contoh buah-buahan yang berkadar air tinggi. Durian, nangka nggak termasuk ya. Tapi boleh dikonsumsi, tapi jangan banyak-banyak karena gulanya tinggi. Tapi pilih utamakan adalah buah-buahan yang berkadar air tinggi. Kemudian yang terakhir adalah kita minum air putih itu nggak hanya bolehnya air putih saja, tapi bisa divariasikan dengan minuman yang lain, Kak. Misalkan air kelapa gitu kan, seger banget kalau dikonsumsi pas buka puasa, air kelapa, kemudian jus, jangan lupa jusnya jangan ditambahin gula lagi gitu kan. Kemudian smoothies gitu kan, atau minum infused water gitu kan. Atau mungkin teman-teman mau makan atau mau minum es belewah atau mungkin es campur atau es apapun itu namanya, boleh, tapi sekali lagi perhatikan konsumsi atau mungkin kadar gula di dalam tubuh itu. Jadi itu Kak, kira-kira ada beberapa tips yang bisa diterapkan agar kita nggak dehidrasi ketika berpuasa. Banyak sekali yang bisa diterapkan tipsnya. Kira-kira seperti Oke, itu. berarti teman-teman selain minum air putih yang cukup tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Rizal, untuk yaitu selanjutnya adalah menghindari makanan yang terlalu manis gitu ya Kak. Jadi kalau ikan asin nih teman-teman mungkin boleh dihindari atau mungkin Oh jangan iya, terlalu ikan banyak asin. ya Kak ya. Betul, ikan asin, terus apalagi sarden, kaleng, sosis-sosis itu juga natriumnya sangat tinggi. Mie instan itu juga natriumnya lumayan tinggi, jadi mungkin bisa dikurangi mie instannya atau paling enggak pakai bumbunya setengah aja gitu kan. Ditambah dengan bumbu-bumbu rempah yang lain biar tetap sedap. Sedap. Oke, itu dia tips dari Kak Rizal ya, selaku dari ahli gizi. Oke Kak, karena kita keterbatasan waktu, sayang sekali Kak, kita mungkin dicukupkan untuk sampai sini aja, tapi aku mau ada pertanyaan nih Kak, ya, pertanyaan tambahan dari aku. Kalau misalnya di teman-teman, itu kan kita sahur jam 3. Nah, banyak teman-teman mungkin yang begadang. Nah, terus lagi rame nih Kak, ada di TikTok yang menggunakan vitamin yang untuk tidur terlelap itu namanya natrolgami. Nah, dari Kak Rizal sendiri, apakah tahu Kak itu natrolgami?
Oke, jadi Natrodami saya nggak tahu itu nama brand ya Kak ya jadi ya. Jadi Natural kalau melatonin gamis, Kak. Jadi lagi banyak di oke. TikTok gitu, dia katanya mengandung melatonin makanya jadi cepat tertidur. Nah, apakah dari segi ahli gizi nih Kak, dari Kak Riza sendiri, itu sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih Kak kalau misalnya teman-teman konsumsi vitamin itu aja deh, jadi biar cepat tidur gitu. Tapi sebenarnya ada kandungan di melatonin itu, kandungan yang nggak baiknya atau gimana Kak kalau kita sering mengkonsumsi itu? Oke, jadi itu ya. Yang Natrodamin itu adalah mungkin nama brandnya. Tapi kalau misalkan kandungannya melatonin adalah memang benar. Karena melatonin adalah hormon yang bikin kita jadi kantuk gitu kan. Itu selain dari suplementasi, kita juga bisa setting agar hormon kita melatonin itu terproduksi gitu kan. Jadi kalau misalkan melatonin itu terproduksi dalam tubuh kita jadi ngerasa ngantuk. Jadi beberapa tips yang lain untuk meningkatkan hormon melatonin dalam tubuh kita itu adalah misalkan ketika tidur dimatikan lampunya, itu juga dapat meningkatkan hormon melatonin kita. Kemudian relax gitu kan, jangan tegang, itu juga dapat meningkatkan hormon melatonin. Kemudian matikan layar HP gitu kan. Jadi kalau mau tidur nggak perlu yang scroll TikTok, IG, Facebook, segala macam itu hindari itu. Karena kalau misalkan semakin lama pakai itu, hormon melatonin kita jadi nggak terproduksi. Kemudian ada beberapa lagi tips yang lain adalah dengan memakai aromaterapi tertentu gitu kan. Jadi ada beberapa secara penelitian ada beberapa jenis aromaterapi yang memang itu bisa membantu meningkatkan kualitas tidur dengan meningkatkan hormon melatonin. Dan yang terakhir adalah dari suplementasi tadi gitu kan. Suplementasi melatonin ini juga bisa membantu meningkatkan rasa kantuk kita sehingga kita cepat tidur. Tapi yang perlu diperhatikan adalah suplemen ini bukanlah solusi instan dari segala masalah teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan kita hanya bergantung dengan suplemen, maka produksi hormon melatonin alami dalam tubuh kita ini lama-kelamaan dalam jangka panjang nanti juga akan bisa terganggu. Sehingga tadi kadang-kadang kemudian orang yang setiap hari konsumsi melatonin untuk membantu pola tidurnya, itu hormon melatonin alami dalam tubuhnya sendiri jadi nggak diproduksi lagi. Jadi kemudian dia ketergantungan suplementasi itu untuk seterusnya karena tadi itu hormon dalam tubuhnya nggak bekerja, jadi dia butuh yang di luar. Jadi saran saya adalah selain mungkin kalau misalkan dalam kondisi tertentu yang memang itu ketika kita lagi banyak sibuk ya, kemudian mungkin jadi nggak fokus tidur atau mungkin lagi stres karena besok ujian atau mungkin besok mau nikah gitu kan, jadi tegang gitu kan, mungkin bisa sekali-kali konsumsi melatonin. Tapi kalau misalkan itu terus-menerus terjadi setiap hari, yang perlu dilakukan adalah yang pertama cari penyebabnya dulu kenapa teman-teman itu susah tidur gitu kan. Jadi atasi masalah akar utamanya dibandingkan dengan hanya menggunakan obat sebagai solusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu dengan konsultasi dengan dokter atau mungkin memang dokter spesialis atau tenaga kesehatan yang ahli di bidang pola tidur gitu kan. Sehingga nanti dibantu untuk menyelesaikan pola tidur itu dari akar masalahnya, bukan serta-merta semuanya adalah dihajar dengan konsumsi suplemen yang itu adalah solusi instan yang justru dalam jangka panjang tadi itu dampaknya bisa membuat kita ketergantungan dengan suplementasi itu. Tapi sekali lagi bisa, jadi melatonin bisa, tapi jangan digunakan untuk jangka panjang. Kira-kira seperti itu, Kak. Berarti kalau misalnya dalam keadaan darurat aja kayak jadi untuk teman-teman nih yang misalnya aduh subuh harus sahur nih, tapi kalau misalnya begadang kayaknya capek nih kalau begadang terus. Kayaknya konsumsi melatonin aja kayak jangan teman-teman ya. Jadi harus benar-benar cari penyebabnya. Apa sih buat teman-teman yang nggak bisa tidur untuk tidur cepat misalnya jam 10, jam 9 tuh udah tidur, apa sih penyebabnya seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Rizal untuk penyampaian materinya dan juga sesi tanya jawabnya kita pada hari ini ya, benar-benar sangat bermanfaat banget untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mempraktekkannya. Nanti ya setelah buka puasa nih harus dipraktekin ya. Tadi ingat jangan kebanyakan minum minuman manis dan juga jangan kebanyakan makanan yang berlemak karena takutnya bisa nih untuk ada sesuatu yang nggak enak dalam tubuh kita kalau misalnya kita terlalu konsumsi sesuatu yang berlebihan tentunya. Nah sebelum kita masuk ke closing statement ya Kak ya dari Kak Rizal, aku mau mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk on cam karena setelah closing statement tentunya kita akan ada sesi foto bersama Kak Rizal. Tuh teman-teman nih sambil menunggu kita on cam, boleh Kak Rizal untuk memberikan closing statement-nya? Oke, jadi buat teman-teman sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat untuk kita jadikan sebagai momen untuk memperbaiki ibadah. Tapi selain itu, bulan Ramadan juga bisa jadi sebagai titik balik atau momen untuk diri kita memulai gaya hidup sehat dan juga pola makan yang lebih sehat. Jadi setelah mendapatkan materi ini, harapannya adalah teman-teman selain ibadah puasanya juga semakin bagus gitu kan, misalkan
tarawihnya rutin, kemudian juga tadarusnya rutin, puasanya lancar, dan juga memperbaiki dari sisi religius kita itu semakin baik. Harapannya juga dari setelah adanya materi ini adalah juga sebagai momen tadi ya untuk kemudian kita perlahan-lahan memulai gaya hidup yang lebih sehat dengan misalkan konsumsi cukup air putih gitu kan, dari hal-hal yang kecil aja, nggak perlu yang terlalu target-target yang terlalu muluk-muluk dulu. Misalkan contohnya harus cukup minum air putih, mulai mengurangi konsumsi gula gitu kan, atau mulai kurangi menambah porsi serat, sayur, atau mulai menambah porsi protein. Jadi itu adalah langkah-langkah kecil yang bisa kita ambil ya untuk kita semakin hidup sehat ya. Jadi target itu nggak perlu yang muluk-muluk harus turun berat badan 10 kilo selama bulan Ramadan, atau mungkin harus gitu yang canggih-canggih, nggak perlu. Tapi mulai dari langkah-langkah kecil seperti yang kita sebutkan tadi. Semoga harapannya seperti itu sih Kak Nishanti, kepada teman-teman semuanya dan kepada saya juga. Amin. Terima kasih Kak Rizal untuk closing statement-nya. Teman-teman yang belum on cam, diharapkan untuk on cam. Turn on your camera teman-teman semuanya, karena kita akan ada sesi dokumentasi bersama Kak Rizal. Untuk teman-teman yang mau Instastory, boleh banget nih untuk mention di Kak Rizal ya, @rizalnutritionist, dan juga @seribu.id, dan juga boleh ke Instagram aku ya. Sekalian promosi nih, di Shantiah ya, boleh teman-teman. Langsung aja kita ada sesi dokumentasi. Untuk yang belum on cam, diharapkan untuk on cam semua. Bisa kita tunggu. Oke. Untuk teman-teman semua, untuk panitia juga boleh untuk on cam juga bersama, karena kita akan dari sisi dokumentasi. Oke, di sini udah ada Kak Safa, yang lainnya masih ditunggu nih untuk on cam. Dari Kak Hilvan Mahani juga ada. Halo Kak Safa dan Kak Hilvan. Semoga puasanya lancar-lancar aja ya Kak ya. Ada Kak Vela juga. Oke, kalau misalnya itu sudah cukup, aku akan menghitung mundur. Oke, aku akan menghitung mundur ya teman-teman semua. Untuk hitungan ketiga, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga sekali lagi kepada Kak Rizal. Semoga semangat terus Kak untuk pendidikannya dan juga untuk kuliahnya Kak ya di sana di Amerika. Semoga puasanya selalu lancar terus Kak di sana. Terima kasih juga untuk kepada Sobat Seribu yang sudah hadir. Terima kasih untuk Benih Baik, Segari, Kopi Kenangan Pagi-Pagi, Era Club, Socialites, Yellow Fit Kitchen, Get Started by Narasi, dan Female Daily yang sudah membantu menyukseskan acara ini. Dan untuk teman-teman, untuk mendapatkan sertifikat dari webinar hari ini, Sobat Seribu bisa langsung isi form yang sudah ada di kolom chat dan grup WhatsApp. Dan jangan lupa nih untuk follow @seribu.id. Sekali lagi, terima kasih untuk semua pihak yang mendukung webinar ini. Stay safe dan stay healthy. Teman-teman, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Nishanti, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Seribu. Terima kasih juga Kak Rizal. Selamat pagi waktu Amerika Serikat.